Kecintaannya akan dunia aviasi mulai tumbuh saat dirinya terjun ke industri penerbangan sebagai seorang pramugari sejak 25 tahun yang lalu. Waktu yang cukup panjang untuk menjalani sebuah profesi. Sepanjang waktu itu pula, Scholastica Maria Cecilia Dwi Sri Lestari atau yang akrab disapa Tari ini belajar banyak hal, seperti seluk-beluk dunia penerbangan, cara berkomunikasi yang baik dengan penumpang dan rekan kerja, belajar mengembangkan kemampuan berbahasa asing, serta belajar tentang bagaimana menjaga dan mengembangkan relasi. Pengalaman dan pelajaran berharga inilah yang ia terus kembangkan dan mengantarkannya meraih kesuksesan. Pada tahun 2021 ini, dirinya dipercaya menjadi safety manager di sebuah perusahaan private jet ternama di Indonesia. Sebuah profesi baru yang berbeda dari profesi yang ia tekuni sebelumnya. Bagaimanakah kisahnya? Nama saya Scholastica Maria Cecilia Dwi Sri Lestari, biasa saya dipanggil dengan Tari. Saya memulai karir untuk flight attendant atau kita sebut dengan pramugari ya di sini pada akhir tahun 1996. Itu awal-awal pada saat itu saya mendaftar sebagai pramugari. Ada beberapa tempat ataupun airlines pada saat itu saya mendaftar, tapi ada satu airlines yang memang saya hanya satu itu saja saya mendaftar gitu, yaitu saya diterima pada tahun 1997. Ya, dari 1997 itu saya terus berkarir sampai dengan tahun 2013 ya. Pada tahun 2013 kemudian saya berpindah tempat lagi dari satu airlines ke airlines yang satunya lagi, masuk ke tahun 2014. Kemudian saya berpindah ke private jet untuk saat ini dari tahun 2021 pertengahan sampai dengan saat ini. Posisi saya saat ini adalah sebagai safety manager. Kembali lagi tadi ke dari tahun 1997. Pada saat itu saya memulai karir ya sebagai junior pada saat itu ya, junior FA, kemudian kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi senior flight attendant. Nah, pada saat itu awal-awal karir saya sambil kuliah di suatu universitas swasta di Jakarta. Pada saat itu saya mengambil jurusan ilmu komunikasi ya. Kemudian karir saya terus meningkat dari mulai junior flight attendant, kemudian 2 tahun saya naik menjadi senior flight attendant, kemudian tahun ketiga saya diangkat menjadi instruktur flight attendant di perusahaan yang sebelumnya. Pada saat itu saya masuk tahun 1997. Kemudian di tahun 2014 awal kan saya pindah ke tempat perusahaan yang baru. Nah, di situ pun saya juga sebagai flight attendant, kemudian sebagai instruktur, kemudian sebagai company checker juga. Kemudian sampai dengan saat ini, saya sampaikan tadi ya, saya ke private jet. Jadi untuk di dunia flight attendant ataupun pramugari ini banyak hal yang bisa kita pelajari kan. Kita bertemu dengan banyak customer, kita bertemu dengan banyak penumpang, kita bisa mengetahui berbagai macam karakter penumpang. Dari situ sebenarnya kita bisa masuk ataupun mempelajari pelajaran psikologis, karena kita tahu bahwa karakter penumpang ini seperti A, seperti B, seperti C, seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk bisa bergaul dengan siapapun. Nah, dari situ kita bisa mengambil beberapa hal-hal yang bisa berkaitan dengan hidup kita, yang bisa mengimprovisasi bagaimana kita berkarir di kedepannya seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal selain tentunya kalaupun dalam rentan waktu kita bekerja kita bisa mengambil pendidikan formal, itu lebih baik lagi gitu. Tapi kalaupun itu tidak sempat kan kita bisa mengambil beberapa kursus-kursus yang tentunya itu akan meningkatkan skill kita. Jadi skill kita itu bisa terus kita improve, tidak hanya sebagai seorang flight attendant, tapi kita bisa mencoba karir yang lainnya yang nantinya ke depannya
setelah kita tidak menjadi seorang flight attendant lagi, kita bisa berkarir di tempat lain, ataupun kita bisa berkarir di bidang yang lain selain di penerbangan, seperti itu. Kalau saya sendiri kan sebagai instruktur ya, instruktur flight attendant dan company checker juga. Jadi saya mempunyai keahlian untuk mengajar, memberikan transfer ilmu kepada pramugari, kepada flight attendant. Jadi kalaupun seandainya nanti saya sudah berhenti sebagai FA nantinya ya gitu, jadi saya bisa mengajar di tempat lain ataupun di sekolah-sekolah pramugari, ataupun nanti kalau seandainya kita bisa mempunyai sekolah sendiri ya, kita bisa mengajar ataupun mendirikan sekolah-sekolah pramugari seperti itu. Dari mulai menjadi seorang flight attendant junior, kemudian kita naik menjadi flight attendant senior, kemudian kita diangkat menjadi instruktur, kemudian naik lagi tingkatnya menjadi company checker. Pastinya itu melalui proses ataupun tahapan-tahapan pengecekan juga. Makanya kita sebagai seorang flight attendant ataupun pramugari itu tidak hanya diam pada saat terbang, ya sudah terbang saja kemudian turun pulang, nggak seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita improvisasi, kita banyak belajar, materi-materi di pramugari kan banyak juga yang harus dipelajari ya. Kita harus sering belajar dan belajar terus, jangan bosan untuk belajar, seperti itu. Selain tip tadi belajar, yang kedua kita jangan malu untuk bertanya. Ya, apapun yang kita tidak tahu, jangan kita jadi sok tahu. Kita bertanya saja. Apapun yang ingin kita pelajari, kita bertanya. Yang akhirnya nanti pastinya akan menambah wawasan kita. Seperti itu. Selain itu, kita harus mempunyai networking yang jaringan ya, networking yang banyak ataupun yang luas. Jadi kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun, dari lingkungan yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Kita harus mempunyai networking ke semua lini, seperti itu. Selain belajar, berani bertanya. Kalau kita tidak tahu, jangan takut untuk bertanya. Kemudian berani mencoba hal-hal yang baru ya, dan tentunya kita berdoa ya, kita berani mencoba hal-hal yang baru dengan basic ataupun knowledge tentang aviasi yang selama bertahun-tahun sudah saya jalani. Tentunya saya percaya diri. Kita harus selalu percaya diri untuk selalu meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi banyak ya perusahaan-perusahaan itu, selain banyak perusahaan yang menerima karyawan, selain dilihat dari background pendidikan, pastinya mereka juga melihat dari performance-nya. Nah, kita sebagai seorang flight attendant ya pasti semuanya flight attendant di seluruh dunia pasti mempunyai performance yang baik dari atas sampai dengan ke bawah. Nah, itu selalu pertahankan performance itu, karena dimanapun teman-teman berada, dimanapun rekan-rekan berada di dunia pekerjaan manapun, itu pasti akan membutuhkan performer ini ya, selain dengan knowledge tadi. Dukanya dulu lah ya. Dukanya menjadi seorang flight attendant, pastinya kita mempunyai jam kerja yang berbeda dengan rekan-rekan yang bekerja di kantor ya, office hour 9 to 5 seperti itu. Jadi jam kerja kita itu memang selalu berubah-ubah. Bisa jadi kita harus bangun jam 12 malam, bisa jadi kita harus bangun jam 3 pagi, dan kita harus make up dulu, perform dulu selama, ada yang 2 jam, ada yang prepare dulu selama 3 jam seperti itu. Tapi untuk pramugara mungkin lebih cepat karena laki-laki ya, cowok lebih cepat biasanya. Tapi yang kadang-kadang menjadi kendala adalah untuk yang pramugari, karena mereka harus prepare waktu lama. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita, aduh saya harus bangun nih jam 12 malam, aduh saya harus bangun nih jam 3 pagi ini. Namun karena ini merupakan tuntutan pekerjaan ya, kita harus melaksanakan itu. Kemudian dukanya yang lain ya, namanya kita menjadi seorang flight attendant ya, dengan penumpang yang berbeda-beda setiap harinya ya. Satu hari kita bisa bertemu dengan ratusan orang ya dalam satu hari, belum besok penerbangan kemana lagi, belum besok penerbangan yang berbeda lagi. Nah, untuk penumpang ini macam-macam ya, ada yang
tipikal orang kan ada yang baik, kemudian ada yang something lah ya yang tidak bisa disampaikan di sini, ada yang iseng seperti itu. Tapi itu semua bisa kita antisipasi dengan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik kepada penumpang seperti itu. Kemudian untuk yang menjadi flight attendant yang sudah berkeluarga, nah ini juga satu tantangan juga karena dukanya kita harus meninggalkan keluarga kita untuk bekerja yang mungkin tidak hanya dalam 1 hari, mungkin kita bisa bekerja 2 hari, kita bisa menginap di luar kota ataupun di luar negeri selama berhari-hari seperti itu. Namun kembali lagi ini adalah keprofesionalitasan, jadi ini adalah sebuah tuntutan pekerjaan yang harus kita jalankan seperti itu. Untuk sukanya, karena jadwal atau penerbangan kita itu kan selalu berubah-berubah ya. Kita tidak hanya di umpamanya Jakarta Surabaya, ya kita setiap hari tidak Jakarta Surabaya terus, kita bisa berubah-berubah. Contoh Jakarta Surabaya, besok Jakarta Medan, besok lagi ke Singapura dan lain-lainnya. Jadi tentunya kita bekerja juga bertemu dengan rekan-rekan kita yang selalu berbeda karena kita dijadwalkan itu dengan rekan-rekan yang selalu berubah-berubah. Jadi tidak dalam satu schedule itu dengan orang itu, dengan orang A saja tidak, tetapi berubah-berubah. Itu yang membuat kita tentunya akan, besok teman kita beda lagi ya gitu. Jadi suasana kerjanya itu menyenangkan seperti itu. Kemudian suka yang lainnya tentunya kita banyak melihat hal-hal yang baru, banyak melihat contohnya ya di daerah-daerah tertentu ataupun pada saat kita menginap di satu daerah ataupun kita menginap di luar negeri. Nah tentunya kita pasti di situ akan melihat hal-hal yang baru terus setiap harinya. Persyaratan awal untuk menjadi seorang flight attendant ya inisial ya, ini ya kita bicaranya adalah inisial ya. Biasanya di sebuah penerbangan airlines menargetkan untuk minimal dari tinggi itu adalah 165. Ini rata-rata ya, kita ambil range-nya. Kemudian untuk berat badan pastinya disesuaikan dengan tinggi badan kan, 165 kan tingginya biasanya 50-an ya. Kemudian tidak berkacamata, ini kalau inisial kita bicaranya ya, tidak berkacamata. Kemudian kesehatan fisik dan mental dan belum menikah, ini kalau yang inisial. Kemudian untuk inisial juga diwajibkan bisa fluent ataupun bisa berbahasa Inggris baik lisan maupun tertulis. Selain tadi bahasa Inggris yang fluent ya, baik lisan maupun tertulis, jadi ada baiknya teman-teman, rekan-rekan semuanya untuk meningkatkan lagi skillnya, bisa untuk mengambil kursus bahasa yang lainnya, mungkin bahasa Mandarin atau bahasa yang lainnya, bahasa Jerman atau apapun itu ya, karena ini bisa menunjang karir di kemudian hari.